Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat kelas di Google Classroom melalui Android. Tentunya pastikan terlebih dahulu aplikasi ini sudah terinstall di handphone kita dan sudah mendaftar dengan menggunakan akun Google ya. Kita langsung klik aplikasinya. Nah, di sini kelasnya masih kosong karena saya belum buat kelasnya. Kita akan buat kelas dengan mengklik tanda plus yang ada di ujung kanan atas ini. Ada dua pilihan di sini ya, gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas ini kalau kita masuk sebagai peserta didik. Jadi nanti peserta didik kita yang sudah kita beri kode kelasnya akan masuk melalui ini, gabung ke kelas. Nah, karena kita di sini sebagai guru, maka kita akan klik buat kelas, centang lanjutkan. Ada 4 bagian di sini ya yang bisa kita isi. Nah, yang wajib kita isi ini di bagian atas. Saya akan isi dengan bahasa Indonesia. Lalu berikutnya saya akan isi dengan 11 RPL 1. Oke, bagian ruangan dan mata pelajaran saya kosongkan dulu ya. Buat. Kita tunggu. Oke, kelasnya sudah muncul. Sekarang saya akan buat satu kelas lagi dengan mengklik di bagian atas kiri ya. Ini ada kelas, kita klik tanda plus, buat kelas, centang lanjutkan. Oke, buat. Tunggu lagi. Sudah muncul kelasnya, kita kembali ke menu untuk melihat kelas-kelasnya. Klik bagian ujung kiri atas kelas. Oke, sudah muncul dua kelas ini. Kita klik salah satunya untuk mengirim tugas materi ya. Nah, kita lihat di sini setelah nama kelas ini bahasa Indonesia dan 11 RPL 1, ini ada tulisan bagikan dengan kelas. Ini bisa kita isi dengan pengumuman. Misalnya saya akan isi begini. Oke, sudah kita buat pengumumannya. Lalu kalau pengumuman ini akan kita kirim juga ke kelas yang lain-lain semua, misalnya ya. Kita tidak perlu membuka satu persatu kelasnya. Kita bisa memilih di sini, ada panas di atas ini. Kita klik pilih. Nah, kita klik saja. Nah, ini akan terkirim juga nanti di kelas 11 RPL 2. Kalau sudah selesai, kita klik selesai. Lalu kita lihat di bagian atas ini, di bagian atas kanan ada klip tanda panah dan titik 3. Untuk memposting ini kita pilih tanda panah. Oke, sudah terposting di sini ya, sudah ada muncul pengumumannya. Sekarang kita lihat di bagian bawah ada 3 fitur. Yang paling kanan ini ada anggota, kita coba klik. Nah, di sini kalau anak-anak sudah masuk di kelas, ini ada nama-namanya di sini muncul. Tapi karena ini saya baru buat kelasnya, jadi anak-anak belum ada. Kita juga bisa membantu siswa yang mungkin ada kesulitan masuk ke kelas atau salah kode masuknya misalnya. Kita bisa memasukkan emailnya dengan mengklik ini gambar orang yang ada tanda plus. Nah, kita masukkan di sini. Nah, tapi ini kita lewatkan saja ya. Oke, berikutnya kita lihat di bagian tengah ini ada tugas kelas. Ini penting sekali ya untuk kita mengirim materi, tugas, dan sebagainya. Kita klik sini. Ada tanda plus di sini, kita klik. Nah, ini ada beberapa bagian.
Dari mulai topik, materi, pertanyaan, dan tugas. Kita buat terlebih dahulu topiknya. Saya buat teks biografi topik pertama. Oke, sudah muncul di situ ya. Saya tambahkan lagi satu topik. Ini materi yang misalnya ada kesalahan ketik misalnya atau apa, kita mau hapus bisa di sini ya, klik di tanda titik 3, atau salah namanya mau ganti bisa di sini. Di sini klik di titik 3. Oke, sudah itu topiknya sudah, lalu kita mau menambahkan materi. Tanda plus kita klik lagi, klik materi. Judulnya misalnya saya isi dengan deskripsi. Ini bisa kita isi dengan gambaran secara garis besar materinya ya. Misalnya saya isi begini. Oke, sudah, deskripsinya juga sudah, kita tentukan topiknya, teks biografi, simpan. Lalu jangan lupa di bagian atas ini, kalau kita mau membagikan di kelas-kelas yang lain, kita klik lagi, pilih di sini. Kita centang, selesai. Nah, di bagian deskripsi ini saya ada memberikan keterangan bahwa penjelasan lebih lanjut itu silakan baca di file yang disematkan. Nah, ini berarti artinya ada file yang akan saya lampirkan. Caranya bagaimana? Kita klik di bagian atas kanan ini yang gambar klip, yang ada 3 klip, panah dan titik 3. Kita pilih tanda klip, kita klik. Nah, ada beberapa pilihan di sini ya, file yang bentuk file yang akan kita maksudnya yang akan kita sematkan. Kalau file itu ada di drive, Google Drive, kita bisa klik drive. Kalau yang kita sematkan itu berupa misalnya video pembelajaran yang kita ambil di YouTube atau link dari website di Google, kita bisa mengklik link. Atau file itu sudah tersimpan di perangkat kita, maka kita bisa mengklik file. Nah, di sini saya akan menggunakan drive karena file yang akan saya lampirkan ini sudah ada di Google Drive, jadi saya klik di drive dulu ya. Oke. Sudah muncul ini. Sudah ada bahan ajar biografi 1. Oke, sudah selesai. Lalu kita posting dengan mengklik tanda panah yang ada di ujung kanan atas. Kirim. Iya, itu seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau misalnya ini kita mau menghapus materinya, kita bisa mengklik tanda titik 3 atau mengedit juga bisa ya. Itu. Kemudian tampilkan, kita buat satu contoh materi lagi ya.
Nah, kali ini saya akan menyematkan video yang akan saya ambil dari YouTube. Kita tulis topiknya dulu. Nah, ini kita klik ini ya, yang untuk lampiran. Kita klik link untuk mengambil video dari YouTube. Nah, ini karena tadi saya belum mengcopy linknya, kita akan tutup dulu sebentar. Kita buka YouTube. Sebenarnya saya juga punya video pembelajaran materi ini, tapi saya akan mencoba menayangkan video yang lain saja ya. Maksudnya menyematkan video lain saja, ini video pembelajaran. Nah, kebetulan di sini sudah ada teksnya, kita langsung klik. Nah, misalnya kita pilih ini paling atas. Kita klik bagikan yang ada di tengah ini, bagikan. Salin link. Sudah disalin, kita tutup YouTube-nya. Kita kembali ke Classroom. Kita klik agak lama untuk mempaste. Oke, tempel, tambahkan. Nah, sudah muncul di sini ya. Itu lampirannya. Oke, kalau sudah, ini kita pilih kelasnya, semua kelas selesai. Oke, sudah, kita posting. Nah, sudah muncul materi ini. Tampilkan. Oke, sudah. Sekarang materi sudah kita buat, lalu kita buat tugas misalnya. Atau pertanyaan dulu ya, boleh pertanyaan. Tidak buat pertanyaan juga tidak apa-apa, disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Saya seperti ya tadi saya buat, ini pilih kelasnya semua, dipilih topiknya, teks biografi, simpan, batas waktu. Ini kalau kita mau menggunakan batas waktu bisa ya, kita saya tulis di sini, isi di sini 23 Juli. Lalu waktunya coba kita bisa tentukan, misalnya waktunya jam 12. Oke. Nah, ini jawaban singkat. Oke. Siswa dapat mengedit jawaban kalau kita memilih. Saya di sini saya milih tidak. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Di sini saya pilih tidak. Oke, sudah selesai. Lalu kita posting. Klik panah di atas. Oh ya, ini poinnya ya. Kita poinnya mau buat berapa terserah. Saya buat di sini 100 saja. Saya posting. Oke, ini pertanyaannya sudah. Tampilkan. Sekarang kita buat tugas. Klik tugas, judul. Teks biografi. Oke, deskripsinya sudah. Poin saya di sini isi tidak ada batas waktu. Topik teks biografi simpan. Lalu di sini pian kelasnya saya pilih semua kelas.
Sudah saya buat lampiran. Lampirannya saya ambil dari drive saja. Misalnya ini ya, tugas 1. Oke, ini sudah, lampiran sudah, bahannya, lalu kita posting, klik tanda panah di bagian atas. Ini minta keterangan, saya pilih saja di sini, siswa dapat mengedit saja. Oke. Oke, sudah selesai. Tugas, materi, pertanyaan sudah kita buat. Sekarang kita lihat tampilannya. Kita lihat di menu kelas. Tadi saya buat itu ada di kelas 10 RPL 1. Nah, di sini kalau kita misalnya mau mengurutkan, ini pengumuman harus ada di urutan pertama, misalnya kita urutkan kemudian sesuai dengan ininya ya. Jadi tugasnya harus di bagian paling bawah, misalnya berarti kita mulai dari sini dulu. Kita klik titik 3 ini, pertanyaan, pindah di atas, lalu materi, baru pindah di atas, materi berikutnya kita taruh, pindah di atas. Tunggu sebentar. Oke, materi yang 2 kita pindah di atas, dan pengumuman di paling atas. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika anak membuka kelas, itu langsung yang mereka lihat terlebih dahulu adalah pengumuman. Seperti itu. Kemudian ini kita cek lagi juga di kelas lain, di 11 RPL 2. Nah, ini juga sama muncul kan. Nah, tadi kita buat 1 kali tapi muncul di kelas lain juga. Kita bisa mengurutkan lagi. Pertanyaan kita di urutan atasnya. Lalu di atasnya lagi materi. Nah, lalu materi yang pertama. Dan urutan paling atas ini adalah pengumuman. Oke, klik tampilkan. Nah, sudah. Oke, sekarang kalau kita mau membagikan kode kelas ke anak-anak, kita klik di bagian paling atas ujung atas kanan ini ada gambar kunci ini, pengaturan. Nah, ini kita klik di ini kode kelas, di bagian bawahnya kata umum ini ada kode kelas, kita klik. Nah, langsung kode disalin. Seperti itu saja untuk membagikan kode supaya kita tidak salah mengetik ya. Oke, kita kembali ke menu. Nah, sudah. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau pembelajaran sudah selesai semua, kita bisa mengarsipkan. Atau misalnya sudah selesai, kita tidak membutuhkan lagi kelas ini, kita bisa menghapusnya dengan cara memindahkan dulu ke arsip. Kita arsipkan kelasnya, arsip. Arsipkan. Nah, sekarang kita lihat di pengarsipan. Pilih di menu sini kelas yang diarsipkan. Kita lihat di sini nih ada muncul beberapa, ini kelas-kelas yang sebelumnya sudah pernah saya buat ya. Nah, kita klik tanda titik 3, ini ada pulihkan dan hapus. Pulihkan itu untuk kembalikan ke menu tadi. Kalau hapus kita merasa ini sudah tidak diperlukan lagi, kita hapus saja. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah, sekarang kalau kita misalnya kita mau melihat lebih rincinya, kalau kita sudah banyak membuat materi ya, ini contohnya bentuknya jadi seperti ini tampilannya. Nah,
Ini kalau kita buat semuanya tadi dari mulai topik, materi, tugas, pertanyaan itu dibuat semua, maka akan jadi seperti ini. Jadi teratur, penyimpanannya teratur. Khusus tentang puisi, materinya itu akan terklasifikasi tersendiri. Seperti ini ya. Oke, saya kembali ke menu. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Salam sukses selalu.